Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Dan saya akan bertanya pada Pak Tamri nih Pak ya. Pak Tamri, untuk biaya atau program pendidikan gratis ini, sebenarnya ini satuan pendidikan apa saja nih yang akan dibiayai melalui program ini nih Pak? Baik, jadi untuk pendidikan sekolah gratis ini tadi saya sebutkan ada operasional dan ada personal. Nah, ini kita sasar untuk mulai dari sekolah SD sampai dengan sekolah SMP yang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau, baik negeri maupun swasta. Kemudian khusus untuk biaya personal tadi, itu kan yang kita akan bantu adalah bentuk pakaian pramuka, pakaian merah putih, pakaian batik maupun olahraga, plus tas dan sepatu. Niatan kita adalah untuk ke seluruh siswa sebenarnya, tetapi menimbang keterbatasan anggaran, jadi kita untuk pertama ini, kita tujukan untuk kepada siswa yang baru masuk. Jadi kelas 1 baru nanti. Kelas 1 baru. Dan kelas 7 baru ya. Kelas 7 sekarang ya Pak ya? Iya. Nah, ini kita utamakan kepada siswa yang miskin atau siswa yang rentan terhadap kemiskinan. Nah, rentan ini maksudnya mungkin sekarang dia belum terlalu miskin tapi arah ke itu. Nah, itu iya. Kita antisipasi, dan ini dalam rangka membantu orang tua agar ketika anaknya masuk di tahun pertama di jenjang sekolah masing-masing itu tidak kewalahan, karena kita tahu ketika pertama kali masuk itu biasanya kerepotannya sangat tinggi. Nah, itu harapan kita, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Pak Nanan dan Pak Sulaiman itu berniat membantu masyarakat yang mereka diberi nama pendidikan 100% gratis itu seperti itu. Baik. Kalau nih Pak ya, kalau boleh tahu nih, biaya-biaya apa saja nih yang telah disiapkan pemerintah nih untuk program pendidikan gratis ini Pak? Biaya tadi sudah saya sebutkan, biaya operasional yang kita langsung salurkan ke sekolah-sekolah. Dari kas daerah kita salurkan ke sekolah, ke rekening sekolah masing-masing. Kemudian untuk biaya personal bentuk bantuannya adalah pakaian. Jadi kalau pakaian itu untuk SD, ya pakaian yang merah putih ya. Terus pakaian pramuka, pakaian batik dan pakaian olahraga. Ditambah dengan sepatu serta tas. Demikian juga untuk yang tingkat SMP, yang cuma bedanya kan kalau sekolah dasar itu merah putih, dia putih biru. Nah, itu bentuk. Baik, ini sudah bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru atau sudah terlaksana nih Pak? Insya Allah ini karena program pertama, kita tujukan ke kelas 1 di tahun pertama, di kelas 1 dan kelas 7. Jadi nanti ketika mereka masuk, kita dapat data dari sekolah. Nah, dari data itulah kita akan proses untuk pengadaannya. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Meriston nih Pak ya. Pak, mengenai payung hukum kembali nih Pak ya. Mengingat ini kan pada tahun ajaran baru kan ini akan dilangsungkan untuk program pendidikan gratis ini, dan sedangkan payung hukum kita kan yang masih dalam tahap tahap sedikit lagi lah Pak ya, itu akan bisa terrealisasi. Berapa lama nih Pak biasanya untuk penggarapan atau untuk penggodokan lah kasarnya gitu untuk payung hukum ini sendiri Pak? Iya, prinsipnya seperti ini ya. Peraturan daerah yang akan memayungi program sekolah gratis ini sekarang dalam proses pembahasan, dan sementara menunggu adanya peraturan daerah, Wali Kota Lubuk Linggau bisa mengeluarkan peraturan wali kota terlebih dahulu ya, terkait dengan juknis pelaksanaan program sekolah gratis di Kota Lubuk Linggau.
Di internal DPRD biasanya proses pembahasan perda itu sekitar 2 bulan. 2 bulan. Pak, ya. Ya, karena kita membutuhkan kajian-kajian naskah akademik di sini dan perbandingan-perbandingan penerapannya di daerah-daerah lain. Seperti itu. Tapi ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau, bahwasanya sesuai dengan visi misi Saudara Wali Kota, ini akan melaksanakan 100% sekolah gratis. Dan ini tentu kami dari DPRD Kota Lubuk Linggau yang merupakan representasi daripada masyarakat yang juga melaksanakan fungsi sebagai fungsi anggaran, melaksanakan fungsi controlling, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan daripada pemerintah Kota Lubuk Linggau, sangat berharap agar program ini betul-betul bisa dilaksanakan secara sempurna. Dalam artian 100% yang dimasukkan di situ adalah bahwa seluruh masyarakat ini mendapatkan program pendidikan gratis ini. Seluruh peserta didik. Nah, toh kemudian dalam proses pelaksanaannya secara bertahap, ini mungkin masalah teknis saja. Kita berharap saja mudah-mudahan di tahun 2020, tahun depan, ini penerima bantuan sekolah gratis ini akan lebih banyak lagi jumlahnya. Seperti itu. Baik. Kalau untuk harapannya nih Pak ya, yang namanya program, ini memang program yang sangat baik sekali tentunya untuk semua peserta didik, tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan ada pro dan kontra dari masyarakat seperti itu. Menanggapi pro dan kontra yang akan terjadi nih Pak, ini bagaimana Pak? Ya, kemungkinan pro kontranya itu adalah kalau kita kemudian memilih peserta didik ini berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka. Ya, ada yang masyarakat tidak mampu, ada masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya ini. Sebenarnya potensi masalahnya di situ, Pak Tamdi. Potensi masalahnya di situ. Karena selama ini program sekolah, bantuan sekolah ini sudah cukup banyak digulirkan oleh pemerintah. Terakhir ada program Kartu Indonesia Pintar, Baik, KIP. ya. KIP. KIP ini ditujukan juga bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi pada tataran pelaksanaan kita melihat masih ada juga mereka yang sebenarnya mampu kemudian mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu toh kemudian tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat, sebagai siswa yang untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Nah, inilah yang kita harapkan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau, kalaupun di tahun ajaran 2019-2020 ini akan dilaksanakan, kita sangat berharap tolong dibenahi dulu datanya. Ya, sistem pendataan dibenahi, sistem data mana siswa mampu, mana siswa yang tidak mampu, ini harus betul-betul jelas. Sehingga tidak ada semacam komplain dari masyarakat bahwa mereka berhak untuk mendapatkan program ini. Seperti itu. Baik, jadi memang diharapkan untuk kedepannya memang kita harus benar-benar untuk memilih Pak ya. Jangan sampai kita salah pilih tentunya Pak ya. Baik, kita kemajuan perbincangan santai kita di hari ini dan pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.